Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba memprediksi tingkat populasi penduduk Indonesia 30 sampai beberapa tahun ke depan. Analisa ini dilakukan dengan software MATLAB menggunakan metode regresi linear dan regresi polinomial. Dapat dilihat di file Excel ini berisikan data jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1970 sampai 2020. Nah, data ini berdasar dari hasil survei penduduk antar sensus atau disebut juga dengan SUPAS tahun 2015 yang diambil dari sumber Badan Pusat Statistik atau BPS. First of all, kita akan import this data atau memanggil data pada Excel berikut ke MATLAB. Nah, di sini saya memakai variabel jumlah sama dengan sintaksnya itu XLS read dan langsung dimasukkan nama filenya. Nah, ketika di run akan muncul tulisan variabelnya yaitu jumlah. Lalu kolom pertama ini yang berisikan tahun akan menjadi vektor inputnya, dinamai dengan variabel X, dan di sini terdapat 14 baris. So we're gonna take them all and only keep kolom pertama dan lakukan dengan cara yang sama untuk variabel Y untuk kolom kedua. Variabel M untuk lines yang tadi 14, visualisasikan datanya, plot X, Y. As you can see here, mereka menggambarkan tingkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, and they're growing over time. Kita mulai untuk pemodelan regresi linear. Di sini kita dapat memanfaatkan fungsi MATLAB yang sudah ada. Jadi tidak perlu membuat algoritmanya. Menggunakan fungsi polyfit, vektor pertama untuk tahun kedepannya atau X dan vektor kedua untuk observasi jumlah penduduknya atau Y. Lalu kita menggunakan derajat 1 di sini. Fungsi ini kita jadikan di variabel P. Buat variabel untuk prediksi, ditulis YPRED sebagai variabelnya untuk prediksi jumlah populasi penduduk Indonesia beberapa tahun ke depan. So we're gonna use polyval function yang mana sudah tersedia di MATLAB. Vektor pertama untuk koefisien P dan vektor kedua untuk range X-nya diplotkan. Di sini terlihat ya, kalau ada warna biru, nah biru ini sebagai data aktualnya dan yang merah sebagai hasil prediksinya. Tapi masih terdapat beberapa ruang jarak disebabkan kurangnya kepresisian. Ditambahkan vektor MSE yaitu root mean square root dan vektor RRMSE, relative root mean square root. Dengan step yang sama, buat regresi polinomial menggunakan orde 2. Di sini lebih akurat, prediksinya hampir mendekati data aktualnya. Pada bagian ini, dapat dihitung nilai errornya dari hasil prediksi terhadap data aktualnya. Untuk program prediksinya, dimulai dengan pemetaan data. Dari hasil sebelumnya dapat disimpulkan jika di sini kita perlu menggunakan polinomial orde 2. Variabel X future berisikan tahun yang ingin diprediksikan. Di sini saya ingin memprediksikan populasi dari 30 tahun ke depan seperti apa sih? Jadi kita mengisinya dari tahun 2021 sampai 2050. Lalu variabel Y future untuk mengetahui prediksi populasinya seperti apa di sini. Jadi X future itu sebagai tahunnya, Y-nya sebagai jumlahnya, jumlah populasinya. Kita coba untuk plotkan. So here we can see that yang berwarna biru sebagai train data yang sudah merupakan data aktual, lalu yang berwarna merah merupakan hasil dari prediksinya. Ketika dilihat mulai tahun 2030, hasil prediksi dari jumlah penduduknya menginjak di angka 300 juta jiwa. Pada program ini, awalnya saya menggunakan regresi linear dengan derajat 1. Di sini saya bandingkan dari data aktualnya dengan data prediksinya, tetapi saat di run masih terdapat ruang senggang antara data aktual dengan data prediksi, jadi tidak tepat pada satu titik. Lalu saya coba dengan regresi polinomial, yang mana saya mencoba beberapa derajat mulai dari derajat 2 hingga derajat 10. Dan semakin besar derajatnya, maka semakin presisi titik tersebut. Lalu program ini juga include untuk penyebaran data random, yang mana nantinya sebagai prediksi jumlah penduduk ke depannya.
Setelah dilakukan beberapa filterisasi untuk kepresisian data prediksi terhadap data aktual, menyebabkan plot MATLAB gagal melakukan pembacaan. Maka dari itu, saya tambahkan program normalization. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya untuk melakukan suatu prediksi dalam suatu hal yang mempunyai data, akan baik jika dilakukan dengan metode regresi, dan akan lebih baik jika derajat yang digunakan semakin besar, sehingga ketika menggunakan metode regresi polinomial akan lebih akurat prediksinya. Program ini dapat menunjukkan hasil prediksi dari sebelum batas suatu data aktual ataupun setelahnya. Contohnya di program ini menggunakan data jumlah penduduk, yang dimana dengan data aktual jumlah penduduk dari tahun 1971 sampai 2020. Tetapi dengan program ini, kita dapat mengetahui jumlah penduduk sebelum dari tahun 1971 dan juga setelah tahun 2020. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.